Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah ya. Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tema 5 subtema 1, yaitu di mapel PKN ya, makna sila keempat dari Pancasila. Langsung kita lanjut ya. Nah, sila keempat apa bunyinya? Nah, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan apa? Dengan gambar kepala banteng. Nah, seperti yang ada pada slide-nya Ustazah ini. Gambar apa itu? Gambar kepala banteng ya. Nah, makna yang ada dalam gambar tersebut, yang pertama adalah 1. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, jadi suka bersosialisasi, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah atau mendiskusikan sesuatu. Apa itu musyawarah? Berkumpul bersama atau berbicara bersama, tentunya untuk memutuskan mufakat atau untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, sila keempat juga menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan yang akan diambil itu tentunya mengutamakan kepentingan orang banyak, dan jalan yang dilalui adalah salah satunya dengan musyawarah. Kemudian yang ketiga adalah keputusan dihargai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan atau melaksanakan musyawarah atau diskusi, berarti tanggung jawab kita atau kewajiban kita adalah melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Itu sesuai dengan sila keempat. Kita lanjutkan. Kemudian apa yang terkandung? Ya, makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama, baik bangsa maupun negara, di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua adalah menjunjung tinggi sikap bijak, jujur, dan adil. Kemudian yang ketiga, mengutamakan persatuan maupun kesatuan. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan penuh semangat kekeluargaan. Yang keenam, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama. Kemudian yang ketujuh, menghargai dan menghormati hasil musyawarah mufakat. Jadi hasil musyawarah mufakat dihormati, dihargai, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tuh ada di poin 8. Lanjut ya. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan. Di sini ada di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah atau keluarga. Yang pertama, 1. Kita bisa membagi tugas. Ya, berbagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Bisa dengan kakak, bisa dengan adik, ibu maupun ayah. Kemudian yang kedua, melakukan musyawarah jika ada masalah atau sedang ada musibah. Kemudian yang ketiga, jika ingin membangun rumah, sebaiknya dimusyawarahkan dengan anggota keluarga agar tidak ada anggota yang merasa tidak nyaman. Ini biasanya dilakukan oleh ayah atau ibu ya, orang-orang dewasa ya, untuk membangun rumah ini. Ya, jadi ayah dan ibu mengadakan diskusi. Kalau ada nenek ya berarti neneknya diajak juga, atau kakeknya juga diajak untuk bermusyawarah dalam hal apa? Mendiskusikan tentang membangun rumah. Ini poin yang ketiga. Kalau yang bisa kalian lakukan adalah di poin pertama ya. Di poin pertama itu membagi tugas atau berbagi tugas bisa kalian lakukan di rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, beberapa contohnya. Yang pertama, memilih ketua kelas, memilih ketua OSIS atau perangkat sekolah, sekretaris, bendahara ya. Kemudian yang kedua, menghargai setiap usulan maupun masukan dari siswa-siswi. Jadi ketika ada musyawarah,
kita seharusnya ya saling menghargai meskipun berbeda pendapat. Itu namanya menerima masukan. Kemudian memberikan contoh sikap yang baik selama di sekolah, memberikan akhlak yang baik. Kemudian mengikuti kegiatan sekolah dan ikut mensukseskannya. Kegiatan sekolah misalnya apa? Seperti kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin ya. Seperti kegiatan Maulid Nabi, kegiatan 17 Agustus, itu termasuk kegiatan sekolah. Kemudian menghargai setiap pemimpin di sekolah. Ini menghargai pemimpin tuh kalau di kelas ya berarti ketua kelas, berarti harus kita hormati, kita hargai. Kemudian guru ataupun kepala sekolah tuh harus kita hormati. Kalau orang lebih tua ya malah harus. Kemudian di lingkungan masyarakat apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama bisa menghadiri atau mengikuti undangan acara RT, RW maupun desa. Biasanya ini dihadiri ayah atau ibu ya di rumah. Kemudian ikut mensukseskan acara yang diadakan di lingkungan sekitar. Contohnya apa kira-kira acara yang diadakan RT atau di kampung itu? Biasanya acara 17 Agustusan itu ya. Kemudian kerja bakti. Itu bisa kita mengikutinya. Atau lomba-lomba itu biasanya diikuti oleh anak-anak, tapi kalau yang kerja bakti biasanya ayah ya, biasanya bapak-bapak atau ayah. Kemudian yang ketiga mengikuti kegiatan. Nah, kegiatan kerja bakti ini bisa diikuti oleh ayah atau para bapak-bapak. Dan ikut gotong royong dalam pembangunan sarana umum. Pembangunan apa saja sarana umum itu? Bisa masjid, bisa jembatan. Ini biasanya kalau di kampung dilakukan bersama-sama ya oleh bapak-bapak atau kaum pemuda-pemudanya itu. Tuh, berapa contohnya? Ya, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalian kurang paham atau kurang jelas, bisa dibuka lagi bukunya di tema, atau bisa kalian baca lagi materi yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.